Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil aziz alladzi la yudrikuhu dzul aqli wat tamyiz. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul izzati wal quwwati wat ta'ziz. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu az-zakiyyul hamiz. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-ibriz wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin syadidil aniz, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga malam ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyah dan pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi min asma'illahil husna al-aziz, yang kesembilan dari asma'ul husna al-aziz. Qala Allah ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul aziz. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi mengatakan, Al-Aziz huwal khatir alladhi yakillu wujudu mislih wa tashtaddul hajah ilaih wa yas'ubul wusulu ilaih. Famalam yajtami alaihi ma'ani hadhihi thalatha lam yutlaq alaihi ismul aziz. Al-Aziz itu artinya adalah zat yang sangat mulia, yang tidak didapat ada seumpamanya, atau yang tiada tandingannya, dan bersangatan hajat kepadanya, dan mustahil sampai atau memperdapati kepada zatnya. Nah, itu Al-Aziz. Al-Aziz adalah yang sangat mulia, yang tidak ada didapat seumpamanya, bersangatan hajat kepadanya, dan mustahil kita bisa memperdapati tentang hakikatnya. Nah, itu Al-Aziz. Maka bermula sesuatu yang tidak terhimpun atasnya makna-makna yang tiga tersebut, tidak bisa dipakaikan atasnya nama Al-Aziz. Nah, sesuatu apapun yang di dalamnya tidak terhimpun tiga makna itu tidak bisa disebut Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu mesti sangat mulia, tiada persamaannya, sangat dihajatkan kepadanya, dan tidak bisa diperdapati hakikatnya. Nah, itu Al-Aziz.
Apabila ada sesuatu yang tidak terhimpun 3 perkara itu, tidak bisalah disebut dengan Al-Aziz. Oleh karena itu, Al-Aziz ini hanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kasyamsi la nazira laha wan naf'u minha azim wal hajah syadidatun ilaiha lakin la tusafu bil izzah li'annaha la yas'ubul wusul ila musyahadatiha. Contohnya seperti matahari. Matahari itu tiada tandingannya. Matahari tidak ada tandingannya. Kita kada pernah melihat matahari 2. Matahari hanya 1. Dan lagi matahari itu sangat diperlukan kepadanya. Sangat diperlukan matahari itu. Tetapi tidak mustahil memperdapati matahari itu. Kita bisa melihatnya. Dan dengan kecanggihan ilmu pengetahuan, matahari bisa diketahui berapa besarnya, berapa beratnya, berapa bobotnya, berapa jaraknya dari bumi ke matahari, diketahui. Nah, oleh karena itu matahari ini tidak bisa dinamakan Al-Aziz. Walaupun kada ada tandingan, walaupun sangat diperlukan, tapi bisa diperdapati. Nah, bisa diperdapati. Kita bisa melihat matahari. Nah, berarti kada bisa matahari ini dinamakan Al-Aziz. Air contohnya lagi, banyu. Tiada tandingan. Banyu kada ada tandingannya. Dan lagi banyu sangat dihajatkan. Air sangat dibutuhkan oleh manusia. Oleh binatang-binatang lainnya. Oleh pohon-pohonan. Air sangat dihajatkan. Tetapi air bisa diperdapati. Air bisa kita sentuh. Air bisa kita rasa. Air bisa kita lihat. Oleh karena itu air tidak bisa dinamakan Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu mutlak adalah hanya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang maha mulia, tidak ada tandingan, yang sangat dihajatkan kepadanya, dan tidak akan bisa siapapun memperdapati tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jibril, ujar Nabi kita, hal tara rabbak, wahai Jibril, adakah engkau pernah melihat Tuhan engkau? Apakah engkau pernah melihat Tuhan engkau? Jibril menjawab, inna baini wa bainahu la sab'ina hijaban min nur, lau ra'aitu adnaha lah taraktu. Ujar Jibril, antaraku dan antara Tuhan itu ada 70 dinding dari cahaya. Andai kata aku melangkah 1 langkah, aku pun terbakar karenanya. Nah, Jibril sendiri orang yang sangat dihormati, yang sangat dekat kepada Allah, Sayyidul Malaikat, penghulu malaikat, kada pernah bisa bertemu dengan Allah, kada akan bisa memperdapati Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya hakikatnya itu. Nah, oleh karena itu Allah Al-Aziz. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Al-Aziz artinya demikian, seseorang yang sangat mulia, maha mulia, yang tidak ada tandingan, kada ada saingan, lagi diperlukan dan kada bisa diperdapati. Seseorang seperti ini berpotensi, sangat berpotensi untuk berbuat semaunya. Kalau orang tuh mulia, tidak ada tandingan, semuaan orang perlu kepadanya,
dan dia kada bisa diperdapati, maka orang seperti ini sangat kemungkinan akan berbuat semena-mena. Raja aja misalnya, raja ini kada ada saingannya dan diperlukan oleh semua orang, dan rakyat kada akan bisa menjangkau raja itu. Nah, raja seperti ini sangat berpeluang untuk berbuat kezaliman, sangat berpeluang. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an seringkali mensifatkan Al-Aziz ini dengan sifat Al-Hakim. Dalam Quran, ujar para ulama yang menghitung lebih 40 kali disebut Al-Aziz itu berdampingan dengan Al-Hakim. Innallaha kana azizan hakima. Wallahu azizun hakim. Antal azizul hakim. Hakim apa artinya? Maha bijaksana. Hakim maha bijaksana. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu walaupun punya nama Al-Aziz, punya nama Al-Aziz, maha mulia, tidak ada tandingan, sangat diperlukan, tidak bisa diperdapati. Tapi jangan sekali-kali kita menyangka bahwa Allah itu akan berbuat semaunya. Karena di belakang Al-Aziz itu ada Al-Hakim. Al-Azizul Hakim, Allah maha mulia, maha bijaksana. Jadi mustahil Allah itu berbuat zalim kepada makhluknya. Mustahil Allah berbuat aniaya kepada makhluknya. Walaupun andai kata Allah berbuat apapun, dia bisa, mampu. Tetapi Al-Hakim itu ada di belakangnya Al-Azizul Hakim. Ada lagi Al-Aziz ini disifatkan dengan Ar-Rahim, Al-Azizur Rahim, maha penyayang. Maha penyayang. Dia Allah yang sedemikian mulia, yang sedemikian terhormat, yang sedemikian tinggi derajatnya, yang sedemikian dihajatkan. Tapi Ar-Rahim, penyayang. Nah, jadi hilang dalam hati kita prasangka-prasangka bahwa Allah itu akan berbuat sesuatu yang mungkin sifatnya adalah aniaya atau kezaliman. Karena di belakangnya Al-Aziz ada Ar-Rahim. Dalam ayat lain Allah mensifatkan Al-Aziz dengan Al-Ghafur, Al-Azizul Ghafur. Dalam Quran disebut Al-Azizul Ghafur. Allah maha mulia, maha ini, maha itu, tapi Al-Ghafur, maha pengampun. Maha pengampun. Lalu orang yang dulu dalam hatinya ada takut kepada Allah, karena mengetahui Allah punya nama Al-Aziz, ada takut dalam hatinya. Takut itu akan sirna begitu dibaca selanjutnya Al-Ghafur, maha pengampun. Dulunya takut kita mendengar bahwa Allah punya nama Al-Aziz yang begitu mulia, begitu tinggi, tidak ada tandingannya. Tapi di belakang Al-Aziz disifatkan Ar-Rahim, Allah itu penyayang. Ketakutan itu akan hilang dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada keseimbangan. Begitu kita mendengar, membaca Allah itu Al-Aziz, hati kita takut kepada Allah. Begitu Ar-Rahim atau Al-Hakim, hati kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada antara takut dan harap di dalam hati kita. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an hampir kada didapat Al-Aziz itu sendiri. Pasti ada sambungannya. Al-Azizul Hakim, Al-Azizur Rahim, Al-Azizul Hamid. Allah itu Aziz, tapi Al-Hamid, maha terpuji. Sehingga kita jadi nyaman hati kita. Nah, kita mendengar misalnya, tahulah raja di kampung negeri itu, raja negeri itu orangnya kuat, orangnya jagau, orangnya kada ada saingan. Takutan hati kita nih.
Tapi ujung-ujungnya Sidin penyayang, nah hati hilang hati kita. Dulunya takut, ada harapnya, ada harapan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya Al-Aziz, tapi ada Ar-Rahimnya, ada Al-Hakimnya, ada Al-Hamidnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil aziz ay ya'taqida ma qaddamna bayana. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Aziz, bahwa dia mengiktikadkan dalam hatinya sesuatu yang telah kami jelaskan tadi. Kita sudah mengiktikadkan, sudah meyakinkan bahwa Al-Aziz itu adalah maha mulia, tidak ada seumpamanya. Semua orang berhajat kepadanya, tidak bisa diperdapati zatnya. Nah, kita beriman, kita percaya Al-Aziz itu demikian maknanya. Biasanya secara singkat disebut yang mulia. Aziz maknanya yang mulia, itu ringkasnya. Tapi kalau sebenarnya Al-Aziz itu ya demikian tadi, ada 3 kumpulan makna di dalamnya. Nah, kita i'tikadkan itu dalam hati kita bahwa Al-Aziz yang demikian 3 perkara tadi. Jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Aziz, pertama kita mesti mengiktikadkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Aziz itu. Satu itu. Nah, yang kedua, kalau kita beriman kepada Al-Aziz, wa ayyata'azzaza billahil aziz la bi khalqillah, bahwa dia mencari kemuliaan dengan Allah Al-Aziz, bukan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari kemuliaan. Kita ini semuaan disuruh mulia, jadi orang yang mulia. Agama melarang kita menjadi orang yang hina. Kita disuruh jadi orang yang mulia. Cuma mulianya dengan apa? Jangan mulia dengan harta. Jangan mulia dengan harta. Orang yang mulia dengan harta kada akan abadi kemuliaannya. Begitu hartanya habis, habislah kemuliaan. Atau hartanya ada, orangnya mati, matilah kemuliaannya. Adalah orang kaya, kuburnya dihormati orang. Adakah orang kaya kuburnya diziarahi orang? Kenapa sebabnya? Karena dia mulia hanya dengan hartanya. Begitu dia berpisah dari harta, hilang kemuliaannya. Beda dengan orang yang mulianya billah dengan Allah. Hayatuhu wa mautuhu aziz, hidup matinya mulia. Orang yang mulia dengan Allah. Nah, kita lihat Datuk Kalampayan contohnya, ratusan tahun sudah meninggal, wafat. Kita kada tahu kayak apa Sidin, karena kita kada semasa. Tetap orang ziarah ke kubur Sidin, kanak-kanak nang tuha nang anum bini-bini memuliakan. Mereka kada tahu kayak apa gara Datuk Kalampayan tuh, kada tahu kada juga. Kada tahu kayak apa Sidin tuh orangnya, kada tahu. Suara kan dengar suara Sidin kada biasa. Tapi Allah yang memuliakan, karena beliau itu mulianya billah dengan Allah, bukan dengan harta. Bukan dengan harta. Nah, jadi orang yang beriman kepada Al-Aziz yang maha mulia, nah, dia mesti mencari kemuliaan dirinya itu billah dengan Allah. Dengan Allah.
La bi khalqillah, tidak dia mulia dengan makhluk Allah. Orang yang mulia karena dia berteman dengan orang yang mulia. Nah, dia mencari kemuliaan, mendekatkan diri kepada orang mulia. Begitu orang mulia yang didekatinya itu mati, matilah kemuliaannya. Mati. Orang yang mulia karena pangkat dan kedudukannya, begitu habis masa jabatannya, hilanglah kemuliaannya. Hilang kemuliaannya. Wa ayyata'azzaza billahil aziz la bi khalqillah. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang yang mulia billah dengan Allah? Jangan jadi orang mulia dengan harta, bukan jadi orang mulia dengan kedudukan tahta, bukan menjadi orang mulia karena kawan. Nah, kita menjadi orang yang mulia billah dengan Allah, wa dzalik bi ayyuti Allah taala. Caranya hanya satu, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita taat kepada Allah, kita akan jadi orang yang mulia, mulianya billah, bukan dengan yang lainnya. Sunan Ampel contohnya, itu orang yang mulianya billah dengan Allah, bukan dengan harta, bukan dengan tahta. Berapa abad Sunan Ampel itu meninggal, kita kada tahu. Tetap kita datang ke sana menghormati, ziarah, mendoakan. Kenapa sebabnya? Karena ini orang yang mulianya mulia billah dengan Allah. Allah kada akan binasa, Allah kada akan pernah hilang. Maka orang yang mulia dengan Allah pun kemuliaannya kada akan pernah binasa, kada akan pernah hilang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ujar Tuhan, annal aziz man arada izzad darain falyuti'il aziz, rawahul Khatib al-Baghdadi. Allah berfirman, Anal Aziz, aku ujar Tuhan Al-Aziz. Aku adalah orang yang mulia, yang tidak ada tandingan, yang semua orang berhajat kepada aku, dan orang kadang akan bisa memperdapati tentang diriku. Al-Aziz. Man arada izzad darain, siapa yang ingin mulia dunia akhirat, fal yuti'il aziz, hendaklah dia taat kepada Al-Aziz. Annal Aziz, aku ya Tuhan Al-Aziz. Siapa hendak, man arada, siapa yang menghendaki kemuliaan dunia akhirat, fal yuti'il aziz, taatlah dia kepada Al-Aziz. Kita akan jadi orang mulia baik di dunia maupun sesudah mati, sesudah kita di alam barzah sampai di akhirat nantinya. Tetap menjadi orang mulia kalau kita mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, kalau kita beriman dengan Al-Aziz, ay yahtaja ilaihi ibadullah fi ahammi umurihim al-hayatil ukhrawiyah was sa'adatil abadiyah. Kalau kita beriman kepada Al-Aziz, maka kita ini menjadi orang yang diperlukan oleh hamba-hamba Allah. Nah, kita jadi orang yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah. Terutama dalam hal urusan-urusan akhirat mereka, urusan kehidupan-kehidupan abadi mereka. Jadi orang yang beriman kepada Al-Aziz, dirinya itu akan jadi bermanfaat. Dirinya akan dibutuhkan orang terutama tentang hal ihwal yang bersangkutan dengan akhirat. Orang bertakun, kayak apa ini hukumnya, boleh kada? Nah, kalau kita beriman dengan Al-Aziz, maka orang akan membutuhkan kita
untuk menyelesaikan masalah-masalah akhirat yang ada pada orang itu. Jadi anak kita, istri kita menjadikan kita ini sebagai orang yang sangat mereka perlukan, terutama dalam hal-hal yang bersangkutan dengan akhirat. Ada bini bertakun masalah agama, nah lakinya siap, tuh ini masalahnya. Anak bertakun tentang masalah akhirat, tentang menjawab dengan jelas. Nah, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang dibutuhkan oleh keluarganya, terutama dalam hal ehwal urusan akhirat. Nah, itulah Al-Aziz. Artinya apa? Orang yang beriman kepada Al-Aziz ini, dia akan menuntut ilmu, dia akan menjadi orang yang berilmu sehingga bisa menjadi orang yang dibutuhkan terutama oleh keluarganya sendiri. Jadi 3 hal itu sebagai bukti iman kita kepada Al-Aziz. Kalau i'tikad sudah, kita mengiktikadkan bulat dalam hati bahwa Allah itu punya nama Al-Aziz, karena itu Al-Quran. Kada percaya Al-Aziz kafir, karena Al-Quran mengatakan Allah itu punya nama Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Maha mulia, tiada tandingan, semua orang berhajat kepadanya, tidak bisa dijangkau zatnya. Nah, yang kedua, dia mencari kemuliaan dengan Allah. Yang ketiga, dirinya dihajatkan, dibutuhkan oleh orang lain, terutama dalam hal urusan akhirat. Nah, 3 itu adalah bukti keimanan kita kepada nama Allah Al-Aziz. Para muhibbin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Imam Ismail An-Nabhani menyebutkan dalam kitab beliau Sa'adatud Darain tentang nama Allah Al-Aziz ini. Nah, ini nama Allah Al-Aziz ada khasiatnya, ada faidahnya. Ujar Sidin dalam kitab itu, "Paman zakarahu arba'ina yauman fi kulli yaumin arba'ina marrah a'azzahullah wa a'anahullah wa lam yuhwijhu ila ahadin min khalqih." Artinya, orang yang membaca Ya Aziz 40 kali, 40 hari, dalam 40 hari kada boleh putus, maka dia akan jadi orang yang ditolong oleh Allah, jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi caranya membaca itu, kita ambil waktu dalam 24 jam, mana waktu kira-kira yang kita bisa istiqamah selama 40 hari. Nah, kita cari waktu. Apabila kira-kira kita bisa melaksanakannya selama 40 hari, jangan putus. Ya Aziz. Nah, di waktu kita membaca Ya Aziz, di dalam hati kita, A'izzani bik, A'izzani bik. Ya Aziz, A'izzani bik, muliakan aku dengan engkau. Ya Aziz, A'izzani bik. A'izzani biknya dalam hati, Ya Aziznya diucapkan. Ya Aziz A'izzani, Ya Aziz A'izzani, Ya Aziz A'izzani. Nah, 40 kali aja, 40 hari, kita akan jadi orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagus dibaca kakan-kakan menghendak menghadapi ulangan, menghadapi ujian atau apa, atau menghadapi ada hal-hal yang perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Nah, amalkan selama 40 hari, 40 kali, jangan meleset. Bila meleset bahasa pulang kayaknya 30 hari sudah mengamalkan nih, 30 hari sudah putus sehari. Nah, bahasa pulang maka ini 40 kali 40 hari.
Jadi ya Aziz A'izzani, ya Aziz A'izzani ini dalam hatinya. Ya Aziz A'izzani, wahai zat yang maha mulia, muliakanlah aku dengan engkau. Bukan dengan harta, bukan dengan pangkat. Ya Aziz A'izzani, ya Aziz yang mulia, muliakan aku bika dengan engkau. Ya Aziz A'izzani bika. Habis 40 hari. Nah kena minggu berikutnya mulai pulang 40 hari. Jangan putus pulang. Nah, ini pagat sehari, tuntung 40 hari. Nah, sambung pulang kena 40 pulang. Menyambungnya mesti 40 juga, jangan kurang pada 40. Nah, kena habis jadi amaliyah lah, jadi wiritan. Nah, a'azzahullah, Allah akan muliakan dia, wa a'anahu, Allah akan menolong dia. Nah itu perkataan Syekh Al-Allamah Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Nah itulah bagian daripada khasiyah daripada nama Allah Al-Aziz ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.